Bobi, kalau teman-teman di luar itu berpikir Oi itu fansnya Iwan, Ya. karena kalau ngeliat dimanapun juga konser mulai kita ngeliat di TV, kita ngeliat pokoknya bendera yang paling gede Oi aja tuh, Bang Bobi. Mau event apa juga, apalagi kalau acaranya Iwan Fals gitu kan. Oh jadi Oi sendiri, brother, pendengar U Radio, Oi itu sekarang statusnya sebagai organisasi masyarakat atau yang biasa kita dengar sebagai ormas. Makanya teman-teman OI di sini respon banget dengan kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat yang saya rasakan di Jakarta Utara nih, Dar. Jadi beliau itu memang terjun untuk respon ke masyarakatnya itu lebih gimana deh, pokoknya kalau untuk tingkatan utara. Jadi memang nggak salah juga ya teman-teman yang nggak tahu OI itu, kalau OI itu fansnya Iwan Fals ya, padahal sudah menjadi ormas untuk sekarang ini ya, Bang Bobi. Ya bukan lagi masalah salah atau tidak salah. Bagi kami fans club itu kakak kami. Oh gitu. Jadi biar bagaimana fans clubnya Iwan Fals itu adalah senior kita, abang-abangan lah. Oh. Ormas OI ini terlahir karena Iya. mereka. Karena mereka Karena awal kebentuknya dulu. Iya. Dan bukan degradasi lagi antara fans Bang Iwan dengan Ormas OI. Itu kayak hubungan adik kakak sebenarnya. Jadi nggak perlu dipilah-pilah lagi hubungan mereka. Karena tanpa disadari kegiatan kami pun memang sangat banyak disupport oleh kawan-kawan Palesmania. Dalam hal ini mereka menyebutnya biasanya Palesmania, Oh. fans Iwan Fals, macam-macam lah, banyak komunitas mereka juga banyak. Jadi gitu, Der. Jadi ada beberapa pecahan-pecahan lagi tuh, bukan pecahan sih, maksudnya ada golongan-golongan warga. Warga dia. Ada warga lagi tuh yang namanya Falsmania dan segala macam. Makin asik ya kita ngedengerin tentang OI. Ada satu lagi yang kita bahas sama Bang Dery Ya. tentang keramaiannya. Kalau Bang Dery ini dari segmen, kalau gue ngeliat tentang, jadi gue pengen bikin acara segmen rame itu ke Bang Dery. Nah sebelum lu pada penasaran ke narasumber satu lagi, gue colek dulu nih Bang Apis nih untuk kasih lagunya yang lebih mantep malam ini. Abis lagu kita lanjut ke Bang Dery. Jangan kemana-mana brother, U Radio. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan
dengan ketidakpastian dan keserakahan. Di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Kembali lagi bersama Abe di U Radio, segmen komunitas. Barusan tuh lewat tuh lagunya Bang Iwan tuh, Bongkar ya nggak? Yaid. Nah, masih penasaran sama segmen tentang komunitas OI malam ini? Kita lanjut. Pencinta setia U Radio, brother gue semua yang berada malam ini mendengarkan U Radio. Hari ini sekarang ini kita ngobrol sama Bang Dery nih, Der. Siap. Bang Dery ini segala momen namanya ada nih.
Pokoknya berdua nih Bobby sama Derry ini segala macam di Jakarta Utara nih, brother semua. Derry ini ada nih. Nah, lanjut kita kupas lagi tentang OI Jakarta Utara nih atau OI-OI yang lain tuh di daerah-daerah lu semua tuh pasti ada tuh OI itu. Nah, sekarang kita tanya sama Bang Derry nih. Selamat malam Bang Derry. Malam malam pendengar U Radio. Bang Derry, para pendengar U Radio pengen tahu nih lebih dalam nih tentang OI nih karena di Jakarta Utara kalau gua ngelihat gua yang awam sama OI ini gua ngeliat lu segala segmen ada nih Bang. Di bencana gua ngeliat OI ada. Ya. Di stagnannya lalu lintas Jakarta Utara kemacetan segala macam OI hadir tuh ikut ngebantu tuh. Iya. Supir-supir yang lelah, supir-supir yang kemarin capek bagaimana terus bongkar jalanan OI ada. Ketika gue pengen bikin event brother semua, gue nyari doi nih. Iya. Gue nyari si Derry nih. Dan dia bisa pengen apa yang gue mau gitu maksud gue. Nah, kita tanya nih sama Bang Derry nih, kupas lebih dalam tentang OI Jakarta Utara. Ini gimana nih Bang Derry? Pendengar yang belum tahu tentang OI itu sebagai apa? Kan tadi Bang Bobby udah bilang OI itu ternyata Ormas. menjadi bagian organisasi masyarakat. Dan banyak keluarga-keluarganya yang lain itu kayak Falsmania dan sebagainya. Terus kalau yang Bang Derry bisa kasih paham sama kita tentang OI itu sendiri, gimana tuh Bang Derry? Iya. Terima kasih B, pendengar U Radio setia dimanapun berada. Suara kita semua ya. Terima kasih Bang Bobby. Mohon maaf sebelumnya kalau bicara tentang keoian di Jakarta Utara, ini mudah-mudahan juga didengar oleh OI pengurus Indonesia. kita ya. OI Di Indonesia. Jakarta Utara tentunya. Ada Ayah Ipan sebagai ketua BPK Jakarta Utara dan kawan-kawan pengurus serta tadi juga disampaikan sama Abe kalau ya saya sama Bang Bobby memang lebih intens sering berduaan di OI di mana ya karena saya kenal OI dari Bang Bobby gitu loh. Tapi gitu ya, sebenarnya iya dan ada beberapa yang memang lebih penting lagi bicara di OI besarnya anak-anak utara dan meluas ke tingkatan nasional itu ada Bang Nong, ada Nobon, ada Bang Arif dan kawan-kawan lainnya lah. Saya rasa ya mungkin nanti di lain kesempatan bisa juga dipanggil kan Bang. Oh Gitu. iya, gitu. Mudah-mudahan bisa hadir. Iya. Tadi sedikit panjang lebar udah disampaikan sama Bung Bobby tentang keormasan OI bagaimana. Ada yang menurut saya juga saya mewakili. Jadi OI melahirkan badan otonom B. Oh gitu. Badan otonom itu ada OI Crisis Center namanya. Mantap. Nah, kita singkat OCC. 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 Nah, OCC. iya, dia bergerak di bidang kemanusiaan. Di bidang kemanusiaan. Bencanaan. Jadi relawan B. Relawan ya. Relawan dan kebetulan Bang Bobby juga pendiri ya kan. Nah, kebetulan saya juga jadi ketua UPW B Ketua UPW. UPW ya Om Bob ya. UPW Unit tingkat pelaksana unit pelaksana wilayah tingkat Kota Madya Jakarta Utara. Mantap. Sebelumnya Bang Bobby, kemudian Bang Chandra baru turun saya nih. Itu OCC. Kita punya slogan Nurani untuk Kemanusiaan. Nurani untuk kemanusiaan. Iya, itu badan otonomnya OIB. Ada lagi nanti ada koperasi, ada LBH, ada macam-macam. Itu untuk Itu Jakarta kalau di Utara aja apa Jakarta lain juga ada tuh bidang-bidang itu tadi. semua B. Jadi keorganisasian Ormas OI itu dia dari tingkatan pusat sampai tingkatan Kota Madya sampai dengan kelompok-kelompok. Jadi tingkatan kalau istilah kita mah kelurahan, kecamatan. Iya, gitu. iya. Itu ada B. Ada ya. Meluas dia. Bahkan sampai ke luar negeri loh. Jadi ada kelompok OI luar negeri. OI luar Iya, negeri. OI Jepang. OI Jepang. Banyak B. Iya ya, Jan silaturahminya masih terjaga tuh ya OI di sana tuh ya. Alhamdulillah. Wah. Lewat Jambore ya. Iya, lewat Jambore Nasional. Tuh pendengar radio Uri Radio yang masih setia ngedengerin. Jadi OI itu masih kebentuk tuh silaturahminya tuh. Gua taunya cuman OI Jakarta Utara aja nih, memang agak katro sih.
Gue Iya. cuman taunya Jakarta Utara aja dia berdua. Ternyata OI itu masih jaga silaturahmi sama OI daerah dan OI Jepang semua. Jadi memang teman-teman bangsa Indonesia yang pencinta Iwan Fals dan suka sama OI itu nggak menutup kemungkinan dia ada di luar negeri ya kan sekarang ini, entah mahasiswa, entah pekerja, entah apa di bidangnya, mereka yang di luar negeri itu masih mencintai OI ya, jadi artinya masih jaga silaturahmi. Ada istilah mereka tuh ketika kumpul-kumpul di acara jambore tuh, di acara jambore tuh berarti kumpul semua tuh Bang ya, dari daerah-daerah tuh kumpul semua. Betul. Nah, kita kupas lagi nih. Gua yang paling gua suka itu ketika Jakarta Utara itu ada bencana ya. Taulah Jakarta Utara bencana kayak kebakaran. Ya kan baru kemarin tuh yang Iya. meledak tuh Pertamina kan. Nah, itu. Itu memang semua instansi tuh ada ya, semua instansi ada, jelas ada. Mulai dari Palang Merah Indonesia Jakarta Utara tentunya yang paling sibuk, Betul. kepolisian, TNI dari Kodim sampai Koramil, kemudian elemen-elemen masyarakat yang lain ada. Dan yang paling gue takjub itu bendera OI gede, brother. Bendera OI itu gede dan itu ada di situ. Nah itu yang selalu gue mau tanya tuh. Kita tanya lagi tentang kemanusiaan tadi, apa Bang, tentang nurani manusia apa? Nurani untuk kemanusiaan. Nurani untuk kemanusiaan itu di segmen bencana tuh. Nah kita tanya. Gue pengen tahu nih, gue pengen spill sih. Lu bikin kegiatan itu jelas pasti ada anggarannya dong Bang. Iya. Nih gue ngupas masalah anggaran aja nih Bang. Lu pasti ada anggarannya dong. Lu dapat anggaran tuh lu kolektif atau memang ada instansi yang memang sumber dana untuk lu atau bagaimana tuh? Paling nanti dibantu ya sama Bang Bob ya. Iya. Kalau di OCC sendiri karena sifatnya kita relawan ya. Iya. Jadi ya tadi lebih kolektif Bang. Lebih kolektif ya. Paling tidak saat ini masih ada beberapa donatur lah ya kan, terutama ya Bang Iwan itu sendiri, Mbak Yos iya. dan kawan-kawan pembina lainnya gitu, yang memang coba masih prihatin kan tentang kepedulian, tentang kemanusiaan. Ya akhirnya juga dia ikut memberi gitu ya Bob ya. Iya betul. Ya kan kayak gua aja nih. Ya bahkan maaf B, kadang-kadang kawan-kawan OI kan punya keterampilan kan. Iya. Dia sedang bermusik, senang apa kan. Bahkan kita sampai ngecek B. Nah, itu di lokasi bencana, bahkan di sekitaran mana kita ngecek gitu. Iya, gua ngeliat tuh. Ya, di daerah Priuk tuh, gua ngeliat tuh di daerah Priuk itu dia kayak ini brother Radio, dia kayak bikin satu stage, bikin set untuk musikan mereka gitu ya. Itu mereka kolektif tuh di situ tuh. Mereka kasih donasi kotak untuk donasi suatu bencana. OI lagi. Makanya menarik banget nih. Jadi lu dapat dari salah satu sumbernya itu ya, ngamen lah ya, salah satunya ngamen. itu kita ngecek. Galang dana lah. Galang dana di situ buat satu event yang lagi lu kerjain di situ ya. Misalkan tentang kebakaran ya, kemarin atau lu sempet gempa ya, lu sempet ngecek di situ buat dana dari mereka gitu. Jadi salah satu sumber dana mereka itu yaitu kebersamaan mereka, brother semua. OI Jakarta Utara ini bikin aksi donasi untuk bencana yang ada di Jakarta Utara. Nah, menarik sekali. Bukan cuma di Jakarta Utara aja jadi B. Oh gitu ya. Iya, memang yang gua tahu kan Jakarta Utara nih, Der. Iya. Tapi Jakarta lain juga melakukan hal seperti itu gitu. Jadi bahkan kebencanaan yang sifatnya ada di daerah mana gitu. Itu kawan-kawan OI itu bergerak juga dia. Jadi OI Utara ini ketika terjadi katakanlah di Jawa Barat ya. Lu datang ke sono tuh ya. Iya, kita ikut terjun langsung ke lapangan, ke lokasi ya Bob ya. Ke lokasi karena sifatnya OI Krisis Center juga ada di mana-mana kan. Udah ada di beberapa provinsi gitu. Jadi datang tuh bareng-bareng kita ya kan. Bantuin gitu, bencanaan, gotong royong ya kan. Ada yang bagian inilah, bagian ini gitu, sesuai dengan porsinya gitu. Masyarakat luar, masyarakat pengen bantuin lu umpamanya di sebuah event bencana, di sebuah ada kegiatan bencana donasi begini, masyarakat luar pengen bantuin lu gabung ke OI, itu gimana tuh? Oh, kita gabung welcome. aja atau bagaimana? Kita welcome. Welcome ya. Bahkan
bahkan justru dari OCC itu banyak melahirkan kader-kader OI. tentang OI gitu loh. Iya ya, dari Jadi, masyarakat setempat ya. Iya, karena memang tadi kan di awal kecintaan lahirnya OI itu dari fans club. Iya. Dan mereka ini kan fans club ya rata-rata ya, yang memang suka dengan lagu-lagu Iwan Fals. Akhirnya ngeliat lambang OI, ngeliat kawan-kawan kumpul yang sering Iya, juga iya. nyanyiin lagu apa gimana, mau ikut bergabung gitu loh. Bahkan sampai mau di kader, mau jadi keanggotaan gitu. Gitu ya. Bahkan nggak mau pulang. Jadi unik ya. Nah, ini unik ya, Be. Ini unik ya. Iya, ini unik ya Lu kawan-kawan. jangan sampai orang tuanya nyariin lu nongkrong sama lu. Iya, Be. Iya, iya, iya. Ini unik ya. Ya, karena saya juga ngalamin gitu. Waktu masa bujang kan gitu kan. Kemana-mana itu. Yang Bobby lah bilang keroknya sering ngajak saya ini ya kan. Jadi di OI itu kebencanaan, setiap ada kebencanaan dia datang lebih awal, tapi pulang itu lebih akhir. Di akhir dia pulang. Sampai bencana itu udah selesai, sampai pengungsian udah bener-bener rapi apa semua. Bahkan sampai kita punya jadi keluarga di sana. Itu menariknya di OI. Di sana ya. Iya. Gila. Luar biasa banget. Cuman tambahan iya. semua itu kan proses panjang. Jadi awal pengejawantahan lagu-lagu Bang Iwan tentang kemanusiaan itu yang diapresiasi oleh teman-teman anggota OI itu terjadi pada asbab peristiwa tsunami di Aceh. Ya. Teman-teman masih tidak terkoordinir secara rapi. Akhirnya lahirlah lembaga OI Crisis Center ini. Jadi ternyata teman-teman ketemu di lapangan, teman-teman OI. Waktu peristiwa tsunami Aceh. Itu belum ada OCC. Belum ada OCC. Jadi kawan-kawan fans yang bergabung di Ormas OI itu berangkat dia dengan nuraninya untuk membantu saudara-saudaranya yang di Aceh. Ternyata nyambung, ketemu, ngeklik. Ada dari OI Pangandaran, ada dari OI Jakarta, ada dari OI Sumatera, ada Palu. dari OI Palu, ada dari OI mana-mana nih. Ya. Tanpa dikoordinir dari organisasi pusatnya nih. Mereka berangkat ke tsunami Aceh. Itu belum ada OCC. Nah, selang berapa tahun berikutnya terjadi gempa Pangandaran juga, tsunami itu. Iya. Gempa Tasik. Nah, karena mereka udah bertemu sebelumnya di Aceh tsunami, Iya. mereka ketemu lagi udah tukeran nomor telepon. Akhirnya berkumpul mereka. Sempat ada namanya dulu Peduli OI. Apa ada Betul, beberapa betul, nama betul. sampai coba-coba bikin logo. Sampai ada tuh udah deket di Bandung tuh namanya Kang Ojon tuh yang selalu setiap ulang tahun Bang Iwan tuh nambah tato 1. Sekarang kalau Bang Iwan itu menarik. tatonya Gokil. Asli. Lo denger gak tuh, brother? Jadi setiap Bang Iwan nambah umur, dia nambah tato 1. Kan main. Penuh, Be. Jadi makin Bang Iwan makin baik. Kita doain Bang Iwan Fals semuanya panjang umur ya. Amin. Kita Jadi- semua lah panjang umur. Jadi dia tuh gitu ciri khas ya Bang Iwan. Nah, dia Sehat. itu nyumbang logo di OI Crisis Center itu benang dadung. Jadi semua itu ada nilai-nilai filosofi ya. Namanya juga kawan-kawan di OI itu kan karakteristiknya kan Pecinta cenderung seni emang ya. pecinta seni. Nah, pasti memiliki karakteristik. Karena di sini nggak bisa nampilin logo-logo organisasi kami ya. Ya, saya cuman ngasih deskripsi aja sedikit tentang logo-logo OI Crisis Center. Jadi akhirnya di 2009 peristiwa, 2008 peristiwa di sana, mulai kita perlu secara yuridis mungkin ya, secara aturan mainnya itu harus lewat Munas, perlunya lembaga OCC yang menyatukan, belum punya nama nih, yang menyatukan kegiatan-kegiatan kepedulian ini. Ya, benar. Nah, itu kami berjuang awalnya itu tadi masalah pendanaan, masalah apa, lillahi ta'ala kami masih bergerak atas dasar nurani. Tanpa harus begini begitu kan ada itu saya terkesima karena sempat waktu itu teman-teman juga di Ormas OI itu seperti membentuk negara dalam negara lahirnya OCC. Karena di lalanya saya kebetulan hadir di tahun 99 mewakili OI kelompok Mania Pales di lingkungan saya Melur Melati nih, Tanjung Priuk. Nah, saya di lalanya masuklah kategori pendiri. Saya hadir dari Munas pertama, Munas kedua, Munas ketiga.
Saya lihat kawan-kawan OI ini yang bergerak di nurani untuk kemanusiaan. Ih, ini barang keren ini. Sayang kalau dipatahin semangatnya. Akhirnya saya coba kompromi sama kawan-kawan tentang perlunya organisasi badan otonom ini. Organisasi sayap, organisasi apa yang harus kita percayakan kepada mereka. Maunya apa sih mereka ini? Akhirnya saya coba berdialog secara intens sama kawan-kawan penggiat tersebut. Akhirnya saya coba kawal, berlahan tapi pasti, karena mekanisme organisasi untuk semua ya. Kalau organisasi itu kan pastilah ada yang namanya aturan. Biasanya kita nyebutnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan. Betul. Nah, akhirnya kita coba di sana berjuang untuk memasukkan badan otonom tentang kebencanaan ini di organisasi induk. Karena Ormas ini adalah induknya kami. Ormas OI ini induknya kami. Kami biar bagaimana adalah anaknya OI. Akhirnya ada istilah, kalau fansnya Iwan itu adalah kakak kita. Iya. Nah, OCC ini anaknya OI. Oh, gitu ya. Dalam Biar mudah dipahami sama masyarakat lah. jadi bahasa ini. artinya masih satu rahim semua ya. Iya. Ya emang Adek, penting, kakak. penting, Ya, itu. penting. Penting banget. Untuk para pendengar You Radio yang masih setia ngedengerin obrolan malam nih tentang komunitas. Jadi udah mulai kebuka tuh ya, udah mulai paham tuh ya. Jadi di OI itu induknya itu OI. Bahkan ada, sorry Be, satu lagi Be. Kalau Apa bicara adik kakak ya, Iya. itu saudara kandung itu ada satu lagi komunitas 3 rambu. namanya. Komunitas 3 rambu. Nah. Iya. Itu bukannya manajemen, Bang? Nah, itu Gua beda pernah lagi. denger tuh sebenarnya. manajemen tuh, Bang. Bukan ya? Jadi itu manajemen 3 rambu itu yang memanajemenin Iwan Falsnya. Iya. Nah, setiap eventnya. Betul. konser-konsernya. Tapi komunitas 3 rambu ini adalah sama juga kayak OI-nya gitu loh. Oh gitu. Atau kayak fans clubnya, tapi Kayak lebih kepada apa? Komunitas dia. Komunitas. Dia berbasisnya komunitas. Oh gitu. Nah, makin menarik nih obrolan kita nih, bukan main nih ya enggak. Nah, seperti apa sih kegiatan-kegiatan mereka tuh yang lebih dalam lagi nih, kita akan kupas lagi nih di obrolan malam segmen komunitas ini dari teman-teman OI nih, dari Bang Dery yang Bang Bobi. Be, request dong Be, sorry Be. Request apa lo? Lu mau lagu apa lo? Lagu Di Ujung Abad. Di Ujung Abad. Bang Apis, Di Ujung Abad dicari dulu. Nah, lagu Ujung Abad ini kalau buat saya ya secara pribadi ya nyaris clue atau kata-kata awal dari Bang Iwan supaya oh itu ya ini. Dan kita punya kenangan Be. Menariknya nih Be. Jadi 2000 itu Bang Iwan pernah datang di gelanggang remaja Jakarta Utara. Bang Iwan pernah ke Priuk tuh ya? Iya, dia. Gila, Yang gila, pertama gila. kali dikunjungi secara resmi oh iya kita Utara. Pertama kali. Bangga dong anak Priuk, weh. Radio. Nih untuk para pendengar Radio Priuk nih, khususnya Priuk nih Der. Ya, Kalau ya. mau yang di daerah-daerah yang pernah didatengin Bang Iwan, silakan deh. Tapi kalau Bang Iwan nih pernah injak Priuk Secara resmi OI. secara resmi OI di kegelanggang kita Iya, ya. Yosudarso ya. itu acara 1000 pelajar 1000 OI. Wah, gokil Iya. tuh. Jadi Itu tahun berapa tuh Der? kolaborasi 2000 Be. Tahun 2000 ya? Nah, tadi makanya coba saya pental lagu ini karena Bang Iwan menyanyikan lagu ini di Ujung Abad itu bareng Dik doang saat itu. Barang Dik Dan doang. itu album belum keluar. Album belum keluar. Lu mau dengerin gak nih lagunya Bang Iwan di Ujung Abad? Permintaannya tamu kita malam ini Dery dan Bobi Mantap. untuk segmen komunitas You Radio. Cerita kuno tentang peperangan di ujung abad menghantui setiap orang.
Peralihan banyak memakan korban, sementara segelintir tuan-tuan tertawa girang. Kekuasaan sudah menjadi Tuhan, pengkhianatan adalah panglima perang. Kesetiaan jadi janji murahan, kisah inilah dongeng tidur bayi-bayiku. Bertahan hidup harus bisa bersikap lembut, walau hati panas bahkan terbakar sekalipun. Keluh kesah ini mungkin berguna, jadikan teman sejati di medan juang. Bisa jadi kita bosan, tapi kenyataan badai datang tak bosan. Waspadalah kawan, perjuangan masih panjang. Menghantui setiap orang. Kesetiaan jadi janji murahan. Kisah inilah dongeng tidur bayi-bayiku.
Selamat malam, masih para pencinta You Radio. Makin asik ya, makin malam makin asik sama Abe di sini. Segmen komunitas. Tadi udah kita dengerin tuh satu lagu yang judulnya Di Ujung Abad dari Iwan Fals. Nah, tadi gue dengerin lagu ini, gue jadi pengen tuh ngebahas tentang lagu ini, Der. Kenapa sih si Bobby pengen dengerin lagu ini? Dia request langsung lagu ini, Beh. Oke, gue bilang gue bikin lagu Di Ujung Abad. Makin malam makin menarik nih pembicaraan kita di komunitas malam ini bareng dua narasumber kita, Bang Dery sama Bang Bobby di komunitas OI. Bang Bobby, Siap. apa nih yang menarik dari lagu Bang Iwan Di Ujung Abad ini yang bikin lo yang bikin gue pengen kupas dari lo tentang lagu ini nih. Coba nih, ini bercerita tentang apa nih? Sebenarnya jujur aja untuk lagu-lagu Iwan yang gue tahu yang memang di kuping gue, familiar di kuping gue aja nih, Bob. Dan di ujung abad ini bisa dibilang gue baru denger juga nih, gitu loh. Menarik juga buat gue nih. Nggak populer, bener Bang Dery. Tapi makanya itu gue pengen denger nih. Apa yang menarik dari lu nih tentang ini? Bisa lu ceritain nih sama para pendengar You Radio yang masih setia dengerin kita nih di segmen komunitas. Apa nih Bang Bobby? Terima kasih pendengar U Radio, semoga mendengar ya. Ini mah pandangan saya secara pribadi ya. Jadi lahirnya O itu tahun 99 itu nyaris di ujung abad. Saya merasa lagu ini konteksnya memang buat kami para fansnya Bang Iwan yang akhirnya bergabung di organisasi masa Ormas OI, Kesepakatan Kawan-Kawan Fans Club. Dalam hal ini yang diundang langsung oleh Yayasan Orang Indonesia. Jadi sebenarnya nggak luput juga kalau bicara Ormas OI itu dengan Yayasan Orang Indonesia. Makanya ada sinonim, orang-orang menganggap OI itu adalah OI. Seharusnya pengucapan lapalnya beda ini antara OI sama OI. Sedangkan kami bersepakat kemarin itu dalam hal ini penggagasnya Iwan Fals sendiri OI. Jadi nggak pisah, nggak OI, tapi OI. Jadi jangan dispasi tuh ya. Ini untuk para pendengar nih ya. Iya. Jadi berarti gue bener dong. Kalau gue dong lihat bendera gue manggilnya OI dong. Iya. Jadi lu brother-brother semua nih yang belum tahu OI, jangan lu spasi tuh ya. OI, jangan tuh. Gak enak juga didengar ya. OI, gak enak juga ya. Tapi kalau langsung lu ucapinnya OI, nah berarti bener dong gue nyebutnya OI. Nah itu karena OI. Bang Iwan ini sosok yang besar lah buat saya secara pribadi. Karena dari usia saya SMP tuh abang saya suka dengerin lagu Bang Iwan. Dan saya tertarik sama lagu-lagunya. Mudah sekali betul. Merakyat lah, Merakyat gampang. Bahasanya sederhana dan mudah dicerna sama kami lah, dalam hal ini saya secara pribadi. Nah, kenapa OI itu seruan? Jadi OI itu memang sebenarnya seruan. OI itu seruan, bukan sinonim orang Indonesia. Tapi kami maklum di saat kawan-kawan yang lain itu bilang OI itu orang Indonesia, OI itu apa. Dan saya udah tadi bertahan hidup harus bisa bersikap lembut. Jadi banyak sekali lagu yang di ujung abad ini kan tadi Abe nanya tentang lagu ujung abad. Nah itu yang bikin saya ngerem untuk berbantah-bantahan sama kawan-kawan yang pandangannya agak sedikit berbeda. Karena gitu. Bersatu itu nggak harus sama. Iya, bersatu nggak harus. Karena pelangi itu menarik karena berbeda-beda karena warnanya. beda warnanya. Wah. Ya enggak? Betul. Kawan-kawan tuh harus tadi bertahan hidup, harus bisa bersikap lembut. Karena biar bagaimana kita bersaudara. Mau lu anak setan kek, mau lu anak dewa kek, ya kita manusia gitu kan, yang harus sungainya bersih, udaranya bersih, ya harus saling peduli untuk yang itu. Bajunya pakai lepis kek, pakai kaos kek, ya tetap aja kita harus bersatu bersama. Karena saling bersinergi semua itu kan. Dan harus bisa bertahan hidup, harus bisa walau gelombang. Jadi saya banyak ngerem itu terhadap kawan-kawan yang lain dalam berbeda pandangan tuh. Salah satunya syair lagu-lagu Bang Iwan yang ini, yang membuat saya agak sedikit maklum akhirnya. Dan saya berupaya jangan paksa
kawan-kawan ngerti OI. OI berupaya ngerti kawan-kawan gitu loh. Kan ada teman-teman, kita ini bukan Palesmania ya, kita ini ormas OI. Saya paling gak suka kalau ada anak OI yang ngomongnya begitu. Karena biar gimana dia kakak gua, Palesmania ini. Jadi apapun yang dia utarakan tentang adiknya, ya sah-sah aja kalau buat saya. Tinggal bagaimana rasa sayang yang kita berikan kepada kakak-kakak kita itu, yang akhirnya bisa saling berangkulan kita. Karena rasa percaya adalah dasar semua kan. Betul. Jadi kalau kita saling adu argumentasi, iya kalau mendasar. Kadang cuman adu apa pinter-pinter doang. Karena untuk cerdas itu minimal lu bisa jaga kebersihan, gak buang sampah sembarangan. Pokoknya banyak deh nilai-nilai kebaikan tuh yang saya, alhamdulillah ya di OI itu akhirnya saya jadi pengurus pertama juga yang berkantor di rumah Iwan Fals. Jadi banyak hal perihal yang saya suka dapat secara dialog berdua, ngobrol. Jadi bukan cuma nonton konser, ngeliat urat dewa kalau kata-kata kawan-kawan Palesmania. Kalau Bang Iwan udah narik suara nih, uratnya di sini sampai kayak mau putus. Itu anak-anak senengnya minta ampun. Kalau gue mah antara seneng gak seneng lah, karena posisinya udah agak dewasa ya. Maksudnya yuk jawantakan lah sair-sair ini, jangan cuman ya maaf nih jadi agak kritik ya pada kawan-kawan ya. Yuk kita mulai sadar terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan kita. Minimal tadi jaga kebersihan dulu lah. Gak usah yang repot-repot. Apalagi sekarang sampah jadi berkah, relawan jadi jutawan. Ini konsep ketua umum kita yang dulu, yang namanya Kang Digo, yang 2 periode, yang lagi coba teman-teman OCC pahamin. Jadi paham dulu ya, untuk jalan lagi pelan-pelan lagi dijalanin. Tapi kita lagi coba. Yang mendasar itu kan nyaris, kalau bahasa itu apa sih, katalog, tunjuk, kayak juklak juknis. Supaya apa? Cara pandang kita bertahapnya bener, nggak acak-acakan gitu loh. Teman-teman kan kadang-kadang liar pikirannya, habis ngobrolin langit, tau-tau balik lagi ke layangan, habis dari layangan balik lagi ke. Jadi nggak dari tahapan akar, tumbuh pohon, tunas, pohon, buah, daun gitu kan. Kan enak gitu loh kalau ngomongnya dari mendasar dapat ininya. Kalau ini mah udah ngomongin buah, tanamannya belum ada. Kan repot. Tapi kan rata-rata begitu di sebuah diskusi tongkrongan kan yang menarik justru itu. Iya. Dan saya bukan mencoba menghindari, kadang-kadang saya ngeles tipis-tipis. Kalau kayaknya udah nggak keren gitu buat saya. Bikin itu masa lalu lah. Pernah ngalamin hal-hal gitu. Jadi teman-teman kalau bisa untuk ngerti OI itu sederhana. Dengerin deh lagu Suara Hatinya Iwan Fals. Sampai seorang Cak Nun di ulang tahun OI yang ke-18 aja pernah bilang OI itu obor ilahi. Nah ini akronim lagi jadinya kan. Iya benar. Makanya tadi. Jadi wajar jika ada yang bilang itu orang hitam, berarti tendensiusnya lagi ngelihat kawan-kawan yang dekil-dekil kumpul. Itu orang Islam, ya ada itu Om Iwan. Ya sah-sah aja. Sah-sah aja. Gak harus gue perdebatkan. Gak harus ya. Orang mengartikan sendiri bagaimana ya. Sampai sekelas Cak Nun aja, itu obor ilahi. Obor ilahi. Sampai ditantang teman-teman. Obornya siapa tuh? Iya benar. Semua ngelirik Iwan Fals dong. Berarti kan dasar ini orang. Betul. Sekelas Cak Nun. Iya. Tapi emang beliau sebagai magnet sih. Kalau gua ngelihat karakter Bang Iwan, beliau itu emang sebagai magnet di barometer, bukan cuma di barometer musik ya, tapi di sebuah persatuan. Ketika beliau mengeluarkan statement atau bagaimana tuh, bisa langsung berasa gitu di kita nih. Jadi power ya. Jadi power. Jadi energi ya. Jadi energi. Tapi maaf coba mengingatkan lah ya. Karena memang tadi OI kan awal seruan dia kan. Nggak ada akronimnya gitu loh. Tapi karena kebutuhan kepengurusan kelembagaan ya ormas untuk terdaftar kan di Kemendagri, akhirnya jadi singkatan, jadi akronim gitu. Orang Indonesia mau nggak mau gitu. Jadi memang tadi seruan yang kalau ditanya pun Bang Iwan, Bang, OI itu apa sih? Iya, karena pada saat saya membara logo pun nggak ada akronimnya, nggak ada singkatannya, hanya OI logo gitu ya, seruan. Karena Bang Iwan kalau bertanya OI dulu gue berpikir gini, gue kalau suka manggil orang itu karena nggak tahu nama kan, jadi OI gitu aja gitu. Jadi dulu gue berpikir begitu, Bang Iwan tuh mungkin karena rame di tongkrongannya rumahnya Bang Iwan rame, atau Bang Iwan lagi di atas stage gitu lagi rame.
oi aja tuh, oi. Ah. Karena gue manggil juga di zaman era 90-an tuh ya. Kita oi doang tuh ya. Kenal muka tapi lupa nama itu. Kalau lupa orang inget rasa lain lagi tuh ya. Ya kan lupa orangnya tapi inget rasanya tuh lain lagi tuh Bob ya. Tuh lain lagi tuh udah kemana tuh. Gue dibaca tulisan truk sih Bob itu Bob. Tapi tetap di bawah truknya tulisan oi juga gitu. Ada rasa di setiap cerita yang pasti. Ada rasa di setiap cerita. Makin menarik nih pembicaraan kita tentang komunitas malam ini bersama teman-teman kita dari OI, Bang Dery dan Bobby. Nah, ada yang request lagu nih. Ada yang request lagu milik Bang Iwan. Lagunya apa aja yang penting enak. Semua lagu Bang Iwan gue suka. Apa aja tuh. Ini kayaknya lagunya kita Iwan semua nih malam ini nih. Bang Hafiz. Ini fans juga nih berarti nih. Lagunya apa aja semua lagu Bang Iwan gue suka katanya. Nah, jangan kemana-mana, masih terus dengerin malam ini di segmen komunitas bareng Abe, Dery, dan Bobby. Ada DJ kita Bang Hafiz. Tetap di U Radio Malam Komunitas. Kabar suara hati sudah lama baru terdengar lagi. Kemana saja suara hati, tanpa kau sepi rasanya hari. Kabar buruk apa kabar baik yang kau bawa, mudah-mudahan baik. Dengar dunia lapar sesuatu yang benar. Suara hati, kenapa pergi? Suara hati, jangan pergi lagi. Suara hati, kenapa pergi? Suara hati, jangan pergi lagi. Dengarkah orang-orang yang menangis sebab hidupnya dipacu nafsu? Kau rasakah sakitnya orang yang terlindas oleh derap sepatu pembangunan? Kau lihatkah pembantaian demi kekuasaan yang secuil? Kau tahukah alam yang kesakitan? Lalu apa yang akan kau suarakan?
Suara hati dari Iwan Fals tadi lewat mengiringi pembicaraan kita di segmen komunitas di U Radio. Para pendengar U Radio di Jakarta, di daerah, bahkan di Indonesia nih semua, makin malam makin menarik ya. Cocok itu dengan slogannya suara kita semua. Suara hati, suara kita semua. Para pecinta radio yang masih mendengar, nih kalau gue dengerin lagi Iwan Fals nih tentang suara hati, ini Bang Iwan nih kan kritis banget ya sama negeri ini ya. Betul. Bang Dery, Bang Iwan tuh pinter banget gitu loh, dari syairnya tentang mengkritisi bangsa ini, mengkritisi sosial, mengkritisi budaya. Nah, gue pengen ngambil segmen tapi takutnya ini pinggir-pinggir jurang nih kayaknya ya. Tapi kayak malam gini ya kan, silop mah pada jintur ya. Jadi kita agak kita kupas dikit. Emang udah saatnya lah kita buka-bukaan aja lah, jangan tutupin ini lah. ngeri nih kalau bahas lagu-lagu Iwan nih. Lagu-lagu Iwan yang seneng nih, lagu-lagu Iwan nih tentang kritisi masalah sosial, masalah budaya, masalah apalagi ya. Aduh, pokoknya tentang bangsa Indonesia ini beliau tuh masih kritis, karena Bang Iwan tuh pinter banget itu dengan ngambil syair-syairnya tuh tentang segmen kesenjangan sosial seperti itu tuh dan kebudayaan. Bang Dery, Siap. ini gue pengen nanya, memang agak-agak tepi-tepi jurang sih ini. Nah, gue pengen segmen lu tentang pandangan politik lu di Indonesia ini sama tentang kebudayaan nih Bang Dery. Iya. Ini kenapa gua ngomongin segmen politik dan budaya ini? Karena dari lagu-lagu Iwan Fals nih Bang Dery, nggak salah juga nih. Ya lu kalau mau di pinggir-pinggir jurang juga boleh ya kan. Besok pagi gua dipanggil ke ruangan Pimret nih. Ya kan? Cuman ya enjoy aja ya kan. Namanya Iwan, kita berani kan, berani gedor, berani bongkar ya nggak? Iya. Tapi jangan lupa dipasang habis bongkar. Udah bongkar pasang lagi ya kan, biar aman ya nggak. Nah, gimana nih sedikit pandangan politik lu tentang keadaan Indonesia, pandangan politik Jakarta, daerah, apapun segala. Nanti baru gue nanya tentang lu kebudayaan. Sebagai pencinta, berarti kan di hati sama di pemikiran lu tuh udah kayak Bang Iwan juga kan, mengkritisi asal, bukan cuma asal ngomong, tapi memang lu melihat, lu merasakan tentang situasi sosial yang sekarang keberadaan yang kita alamin di Indonesia ini nih Bang Dery nih. Menurut lau gimana Der? Ya, jadi gini Der, sama kawan-kawan semua, Der and sister, Abe. Ya itulah yang tadi kita awali pembicaraan di awal tuh, Abe bilang menjadi magnet ya, menjadi energi, menjadi power. Bahwa Bang Iwan itu coba untuk memberi satu pencerahan ya pada kita ya, pendengarnya itu lagu-lagu, lewat syair, mengajak kita untuk kritis, sekalipun melankolis tapi juga tetap kritis gitu. Betul. Bahkan pada saat saya mulai mendengar dia itu lagu Bento, lagu Jangan Bicara kan, lagu bener. itu ya kan, Sumbang, apalagi itu kan, Bongkar, surat buat wakil tolol. itu kan udah jadi catatan buat kita gitu loh. Jadi wih, ngeri nih. Jadi memaksa kita juga emang harus kritis kan gitu. Betul. Tapi tetap harus menjaga nilai-nilai. Iya, gue demen nih. Iya. Ya kalau menurut gue sih jadi gini. Soal politik di Jakarta tadi ya. Iya, bebas pandangan politik lu untuk negeri ini, gitu aja deh. Ya, Jakarta ini gue coba ambil dari syairnya Bang Iwan lah ya. Udah beberapa kali kan kita masih melihat kekontrasan yang bisu kan, bisunya antara kesenjangan, kesetaraan dan lain sebagainya ya kan. Ya, yang kaya makin kaya kalau kata Bung Roma ya. Ini jadi Roma Irama ya. Oma Irama bisa. Iya gitu. Oma Irama jadi juga kan. jadi gitu Be. Iya. Apalagi untuk tingkatan nasional kan, Indonesia ya, KRI.
Wah, itu sebenarnya apalagi tolok ukurnya kan di Jakarta ya, Betul. ibu kota ya. Betul. Ya masih banyak lah. Kita harus prihatin terhadap negeri ini, terhadap bangsa gitu. Jadi lu ngerasa kesenjangan sosial tuh gapnya jauh banget ya antara yang kaya makin kaya, Iya. kaum bawah masih bawah. Iya, iya Tapi sekarang kan pemerintahan kita tuh bilang kalau masyarakat kita berkurang di bawah garis kemiskinannya. Apa kita pasti tengah-tengah garisnya tuh ya kan? Pegangan kita ya nggak Bob ya? Nggak sampai jatuh tapi pasti garis gitu ya kan? Iya. Nah kesenjangan sosial menurut lu masih tinggi ya Der ya? masih garis kemiskinan masih banyak. Iya. Ya sekarang adanya ya mohon maaf nih ya apa bikin MBG ya makan makan bergizi ya. Iya. Masih banyak yang kelaparan juga kok. Masih banyak yang gizi buruk, masih banyak yang apa. Kan itu juga jadi catatan buat bangsa kita, buat negara kita kan. Iya. Bangsa yang besar ini masih ada Iya. yang kelaparan ya. Iya. Gitu. Masih banyak yang susah lah. Masih banyak Masih yang ada susah. yang Masih susah. ada yang susah. Jadi Nah untuk para pendengar U-Radio, jadi menurut Bang Dery ini dari pandangan politiknya, bangsa Indonesia ini masih banyak juga ya kaum kalau yang susah. Jadi gapnya tinggi banget antara yang kaya makin kaya, yang susah ya tetap aja susah. ya gitu. kalau gue boleh nambahin kan begini Der ya. Lu kalau mau masuk ke dunia politik ya politik yang sungguh-sungguh gitu loh. Seutuhnya lah jadi seorang politikus, tapi jangan juga jadi rakus kan. Iya. Jangan korupsi ya kan, jangan menyengsarakan rakyat ya kan. Berpolitik kan sebenarnya kita nggak lepas dari politik hidup ini kan. Betul. Ya, gue pernah dengar beberapa pandangan tentang politik dari Bang Iwan kan. Iya. Bang Iwan pernah sampein gue itu bercermin sama Rendra gitu. Nah akhirnya Rendra itu bilang politik itu seperti udara gitu loh. Mau nggak mau Kita hirup. berasa kan, Iya. tetap ya kan berhembus kan, terasa tuh enak kan. Cuman kayaknya Meskipun- udara politik di kita tercemar ya. Waduh, Sesak napas ya. itu gimana coba? Jadi gitu pandangan politiknya untuk para pendengar Radio yang masih setia ngedengerin kita di segmen malam ini. Makin malam makin asik ya kan, segmen komunitas nih bareng mereka berdua nih makin seru kayak pembicaraan nih. Kayaknya Tapi nggak coba mungkin Om Bobi punya pandangan lain tentang itu coba. Bob, pandangan politik lu nih Bob. Lu dengerin lagu Iwan Fals, lu utarakan apa yang lu mau utarakan segmen politik. Lu tahu Bang Iwan kan nyiptain lagu nggak jauh tuh dari segmen di tahun 80-an era politiknya belum seperti sekarang Bob, tapi beliau berani membuat lagu-lagu era politik yang pada saat itu masih Tangan besi lah. masih tabu untuk dibicarakan, tapi beliau udah berani untuk mendobrak membicarakan itu. Nah kita sebagai anak bangsa yang memang bisa dibilang dia lebih demokrasi, pandangan politik lu nih memang pembicaraan kita makin malam ini makin tepi jurang nih, tapi nggak ada masalah karena kita ngebahas tentang Bang Iwan yang pinter bikin syair tentang politik, dari mulai surat wakil rakyat, bongkar, bahkan apa tuh lagu tempat nongkrong gua dulu tuh yang rumah jadi pabrik tuh, apa tuh ya kan, kambing hilang demi anak, Ujung aspal pondok. ujung aspal pondok gede. Itu kayaknya memang kalau gue pikir betul Kejadian. teman-teman gue pada hilang Bob, teman-teman gue pada hilang, Realita itu. kriminal bail kambing ya kan untuk makan sekeluarga ya kan. Nah, itu memang, tapi itu era di tahun 80-90 memang terjadi Bob gitu, maksud gua kepintarannya Bang Iwan untuk menciptakan lagu itu tentang berpolitik, politik sekitar sampai politik tentang Dan bangsa masih ini. dan lebih dahsyat. Menurut lu gimana Bob? Coba Bob, pandangan politik dikit aja, nggak apa-apa, is okay. Mau Iya. tepi jurang juga nggak ada apa-apa nih Bob. Enggak, emang degradasi atau namanya ketimpangan antara apa ya, cita-cita luhur para pendiri negeri yang kami cintai, Bung Hatta, Bung Karno, Tan Malaka atau siapapun, ada beberapa diskus lah ya antara kanan kiri, sejarah ini sejarah itu. Teman-teman juga harus cerdas membaca
sebuah buku. Ada beberapa hal perihal. Akhirnya saya ambil jalan bijak lah. Enggak pesimis, enggak optimis terhadap negeri ini. Kita realistis. Sekali lagi saya berupaya kepada teman-teman, kita realistis saja. Keadaan jujur-jujur nih sekarang mau jadi apapun rekrutmennya hancur. PPSU aja yang cuman begitu aja, saling sodok, saling sikat. FKDM. Ya untuk semua negeri nih. Jadi jangan heran juga korupsi menjadi-jadi. Itu ada satir dari Bang Iwan lagunya. Emang udah parah, udah semakin parah. Hukuman makin ringan untuk para koruptor. Terus para wakil rakyat, pemimpin-pemimpin kita. Cuman saya coba realistis. Kok bisa begitu ya? Maaf, rakyatnya juga. Ya kan realistis nih. Kita harus realistis kan. Ya rakyatnya juga. Belum di WA nih sama Pimret nih ngomong. Lanjut Bob ya kan. Ya, makin seru nih ya kan. Rakyat kita, untuk para pendengar radio makin seru nih pandangan ya, politiknya Bob radio, ini. Saya sih cenderung udah setuju awal-awal berdirinya OI itu OI tidak berafiliasi dengan pemerintahan. Bahkan OI partai gila-gilaan itu hari itu. Kalau sama partai politik mah haram jadah OI dari dulu. Cuman dengan pemerintahan aja waktu awal-awal berdirinya nih AB, OI itu tidak berafiliasi. Oh gitu ya, ya. Tidak ada urusan. Mau ada kes Bang Pol, mau apa, mau apa, ada urusan. Ada beberapa OI kota mengalami dinamika di saat dia ingin meresmikan keberadaannya. Oh gitu. Yang buat kami nonsen. Siapa lu juga pada awal-awal berdirinya. Kami pertama kali menghantar Iwan ke Tanjung Priuk itu, kita tidak mendaftarkan keberadaan organisasi kami, OI Jakarta Utara. Sampai kita itu diminta hadir ke wali kota, kita cuekin. Lu gue nggak minta makan sama lu. Gagah rakyat saat itu. Berani nggak rakyat begitu? Ternyata teman-teman agak payah untuk berbenturan dengan mereka. Sampai keluarlah lagu Suhu. Membentur dapat diukur, menempel sukar dikira. Akhirnya ya ini gini ya, saya sih berharap teman-teman OI biar bagaimana nilai-nilai luhur dari para pendiri-pendiri negeri dan sair-sair dari Bang Iwan itu memang mengejawanta. Mereka ini orang baik. Keren lah. Kalau buat saya saya bangga Bang Iwan lahir di Indonesia, karena ada yang nggak bangga dengan Indonesia dengan keadaan semeraut ini. Tapi saya sih melihat semua itu pasti ada perubahan, karena segala hal itu sebab akibat. Kenapa pemimpin gua begini ya? Karena benar-benar. ini juga begini. Ayo kita maklum di situ juga gitu. Gue pernah baca di TikTok tuh, hidup cuman sekali, yang jadi masalah jadi orang WNI gitu tuh Bob. Ya, ada. Ya Bob ya, ngeri tuh ya Bob ya. Kalau saya cocok tuh sekarang tuh pemikirannya tuh kayak Cak Nun. Cak Nun udah nggak percaya sama negeri. Nggak percaya. Tapi emang gue setuju sama lu Bob. Kayaknya kalau gue perhatiin Bang Iwan emang dari dulu nggak terjun dalam dunia politik Bob. Kalau Bang Iwan, cuman dalam hal apa ya, AB ya, karena dunia politik tadi udara itu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung Iwan tuh udah ngasih pembelajaran politik. Tapi cuman dia nggak pernah pragmatis. nggak pernah mati. Tapi Iya. dia pernah kejebak be. Gitu. Iya, dibohongin karena sama raja pembohong. Jokodok. Gimana tuh? Iya, dia pernah kejebak itu pada saat eranya Jokowi. Iya, dia terperangkap itu, masuk perangkapnya Jokowi saat itu dia. Kejebak dia. Akhirnya kan dia baru tuh ketika mengalami muncul lah kesadaran. Emang benar tadi Abe bilang, dia nggak pernah mau masuk ke era-era politik itu, berurusan dengan Yang saya tahu sih seperti itu. Yang saya tahu sih tapi mengenal ketika Bang Iwan Fals untuk. Jadi kalau orang nggak masuk dunia politik secara praktis gitu ya, gue mau ngomong apa aja bebas. ya tapi banyak lah kan yang Iya. kejebak juga, bukan cuma Iwan Fals kan, ada Seleng, ada lain-lain kan. Makin malam makin seru nih para pecinta Nggak, kadang radio malam ini. Gua nggak tahu kenapa ya, punya pandangan berbeda sama Der Derry. Iya, boleh. Gua ngerasa biar bagaimana Bang Iwan itu merah. Dia masih dalam koridor yang Pak. Terjebaknya Bang Iwan itu kalau menurut gua nggak kejebak sebenarnya, malah ada kecerdasan ringan. Karena sesuatu itu ada yang tersurat dan tersirat. Di OI itu tadi, OI orang Indonesia, orang Islam, apalah. Itu kan teman-teman punya maksud dan tujuan yang lain, masing-masing. apalah gitu kan. Tapi kan ada beberapa hal yang kita bisa analisa berikutnya tentang hal-hal yang tersirat.
nggak melulu tentang tas surat. Kayak teman-teman kadang-kadang terlalu kaku mendefinisikan tulisan. Padahal ada makna-makna lain di tulisan-tulisan itu. Entah itu anggaran dasar anggaran rumah tangga, entah itu kitab suci, entah itu apa. Sudut pandangnya luas gitu loh. Seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak yang sehat dengan makan gratis. Dan itu kan debatable ya, sifatnya masih bisa diwacanakan berulang-ulang dan cenderung membosankan. Cuman intinya yang saya tangkap sampai sedetik ini melihat rekrutmen kawan-kawan polisi, kawan-kawan jaksa, PPSU, semua teman-teman itu dalam berorganisasi kelembagaan negara itu buruk, sangat-sangat buruk. Kolega, uang, sikut, bahaya ini. Dan yang tadi tragis saya hadapi, teman-teman sendiri, ya maaf ya, masyarakat yang masih dalam ekonomi menengah ke bawah ya, kayak petugas Transjakarta, itu sama rakyat yang kayak kita aja udah menindas. Gimana nanti jadi pemimpin? Ini yang level-levelan begitu aja karakteristiknya agak sedikit arogansi. Jadi kadang-kadang si kaya dan si miskin sama rakusnya terhadap harta, terhadap tata. Maksudnya hal-hal yang seperti ini kan harus dicerdaskan kepada kawan-kawan. Bukan cuman Saroni, bukan cuman Pasyaung yang diem pada joget di akhirnya mengundurkan diri misalnya, bukan cuman Eko Patrio. Elu pun ada kemungkinan begitu. Itu udah diprediksi waktu reformasi. Oh, artinya kesempatan aja ya ketika lu Ya, semua tampil ternyata lu akan melakukan hal yang sama. ternyata Oh, gitu. banyak hal Jadi udah gua pantau itu. Teman-teman yang tadinya aktivis bareng-bareng saya di 98 ikut turun ke DPR jalan RI gitu, itu, ibaratnya ke jalan. setelah mereka mendapatkan posisi balik lagi. Sekarang pas mendapatkan posisi, ya begitu. Jadi makin Iya. yang tadinya zamannya Kroni Soeharto tuh pada gendut-gendut, muntahnya aja rakyat dapat makan. Sekarang orang kurus-kurus langsung nyaplokin, tambang di sini punya warga gua, tambang sini. Ini Lagi kurus. Makin ngeri nih ini. Makin ngeri Iya, nih. dibanding waktu pinggir jurang eranya nih. Soeharto udah Pinggir- tinggal muntah, Bro. Duit Pinggir rakyat jurang. dapat kecipratan. Nah, pendengar di radio semua, makin menarik ya pembicaraan kita tentang pandangan politik mereka berdua. Iya. Nah, sekarang gua ganti di segmen ini. Sorry, tambahan. Jadi jangankan negeri ya, Jangankan pemimpin negeri. bangsa ya, Iya. atau apa ya, negara ya yang Iya. dikritisi oleh Iwan Fals. Iya. Tuhan aja dia kritik, gue. Hai Tuhan. Tuhan. Dia kritik. Dia Abe pernah dengar lagunya? Tolong dengar Tuhan. tolong dengar Tuhan. Oh, gua justru bukan itu. Itu tragedi Galunggung, Be. Oh iya, yes. Tuhan aja dia kritik. Iya, kenapa nggak pindahin aja tuh Galunggung ke Kota. kota? Waduh. Kalau gua ngambilnya malah bukan begitu, malah justru dia deket banget tuh sama Tuhan tuh. CS ya. CS. Awalannya tuh lagunya kalau nggak salah gini. Hai Hey Tuhan. tuh. Jadi manggil Tuhan tuh. Hai. Hai Tuhan. Bosan dalam irama takdirmu. Keren kritik. Coba itu. Makin ngeri pembicaraan kita malam ini. Makin menarik. Kalau lu pengen lebih menarik lagi tentang segmen berikutnya di komunitas malam bareng teman-teman OI, Ya. lu dengerin dulu lagi nih lagu biar agak refresh. Kita ganti segmennya. Hei Tuhan, apakah kau dengar jerit umatmu di sela tebalnya debu? Hei Tuhan, adakah kau murung melihat beribu wajah berkabung di sisa gelegar Galunggung?
aja cerita pembantaian orang desa. Yang jelas hidup tak manja. Hei Tuhan, katanya Engkau maha bijaksana. Tolong Galunggung pindahkan ke kota, di mana tempat segala macam dosa. Berat beban kau datangkan pada mereka di sana. Celah apa, nista apa, hingga engkau begitu murka. Sungguh ku tak mengerti. Hingar tangis karena azabmu, setiap detik duka berpacu. Semakin keras cerita puas dari mereka yang resah bertanya, adilkah keputusanmu? Acap kali rintih memaki, setiap duka tuding ilahi. Jangan salahkan kecewa kami, bosan dalam irama takdirmu. Walau bimbang mengganggu, bukankah kau Maha tahu, pengasih, penyayang? Namun mengapa selalu saja itu hanya cerita? Tuhan, tolong buktikan. Tuhan, dengar rintihan. Amuklah hari yang datang hanguskan bumi, tinggalkan arang penghuni desa pergi. Gemuruh batu hancurkan saudaraku, ulurkan tangan bantulah sesamamu. Amuklah hari yang datang hanguskan bumi, tinggalkan arang penghuni desa pergi.
Masih di Radio segmen komunitas, makin malam makin asik nih pembicaraan kita nih brother semua nih. Untuk para pendengar Radio yang masih setia mendengarin kita malam ini di komunitas OI bersama Bang Dery sama Bang Bobi. Bang Dery, Ya, siap. kalau gua ngelihat lagi tentang Bang Iwan, itu bukan cuman pandangan politik aja nih Bang Dery yang cerdas. Beliau Iya. mengkonsep menjadi sebuah lagu tentang pandangan politik negeri ini dari era 80-an mungkin ya. Yang gue kenal sih 90-an Iwan Fals. Beliau tentang pandangan politik udah ngeri banget deh tuh, sampai sekarang juga masih. Kalau sekarang tuh lagu-lagu pandangan politiknya tentang parpol, lagu partai politik tuh. Nah, selain pandangan politik, Bang Iwan juga cerdas tuh dalam segmen budaya nih Bang Dery. Iya. Kita coba ke segmennya budaya. Nah, teman-teman OI ini gimana nih pandangannya nih sama kultur budaya yang ada di Indonesia nih. Sahabat-sahabat OI di daerah kan tentu beda tuh. Dan mereka juga punya budaya yang khas tentunya kan. Iya, iya. Punya budaya yang khas atau segala macam. Nah, lu punya pandangan nggak tentang budaya kita atau daerah mana yang pernah lu datengin untuk nampilin segmen, atau pernah nggak lu cerita deh Iwan Fals tentang OI atau tentang apa? Tentang angkat budaya kita, karena budaya Indonesia kan banyak ya, Iya, Dery, banyak. dan sangat menarik nih Bob untuk kita jaga ya, untuk kita jaga karena juga tetangga-tetangga sebelah kita tuh menganggap ini budaya gue juga, tapi Bang Iwan tuh pinter juga, beliau dalam mengangkat karakter budaya. Kayak di panggung tuh dia suka pakai etnis-etnis, Nah, iya. etnis-etnis Iya. karakter budaya mana yang juga kadang gue juga suka nggak ngerti budaya mana. Terus yang kedua musik-musiknya waktu sama era-era apa sih ya? Kayak Suami apa tuh suka musik-musik aneh tuh. Der ya kan itu setelah gue kenal sekarang nih dari dulu orang itu kan budaya ya Bob ya. Budaya tuh Der yang diangkat tuh entah gitar apa, entar jadi suara apa. Nah, teman-teman di daerah yang lu kenal di segmen budaya ini yang diangkat Bang Iwan, lu bisa nggak cerita segmen budaya daerah mana yang memang sangat menarik di pengalaman lu Der? Oke, Der. Jadi gini Be, kalau kita tarik lagi ke OI itu kan dia punya slogan lagi tuh, namanya "Oi bersatulah", ya kan? Oi bersatulah. Bersatulah. Makanya tadi kalau memang bicara kebudayaan Indonesia memang banyak ya, tapi kita ambil dari kata bersatunya itu. Nah, kita tarik lagi nih, salah satunya kan ada gotong royong ya. Gotong royong, itu simbol kan budaya kita dari era iya, dulu tuh. itu kan juga salah satu kebudayaan ya. Budaya. Nah, itu kan menjaga nilai tradisi ya kan, Betul. nilai luhur ya kan, Betul. tentang kebersamaan. Yang sekarang udah mulai menipis tuh dari rasa Iya, gotong royong iya, itu Der. iya. Kita udah mulai individu Betul. bertetangga aja tuh Betul. udah mulai itu. Kepedulian sosial. Kepedulian Nah, sosial. itu masuk kan dalam kategori gotong royong. Gotong kan, royong. gitu. Nah, dan Bang Iwan pun mengajarkan kepada kita. Jadi ini menarik, di setiap konser, sebelum konser itu mulai, itu Bang Iwan melakukan penanaman pohon demi menjaga Penanaman kelestarian lingkungan ya, keseimbangan alam ya. Keseimbangan alam. Nah, dia menanam pohon dan itu dia lakukan dari tahun 80-an gitu. Dan alhamdulillah itu akhirnya coba diikutin, ada yang ngikutin itu jejak itu ada. Ini siapa tahu nanti denger ya sama Kang Acong ya, kawan-kawan Tasik ya, itu Kang Acong itu. Kang Acong. Kita kenalnya Kang Acong di Tasik. Iya, dan dia juga kan sebagai relawan juga di OCC gitu, dan dia pernah jadi kepengurusan OI pusat, jadi Kang Acong. Dan dia pernah jadi ketua. Tuh entar lu dan namanya Kang Acong tuh orang Cina apa orang Jawa Barat? Iya, namanya mah keren. Asman Syah Timutia, tapi panggilnya
Acong itu nama senimannya. Nama senimannya Doi seniman budayawan. Seniman budaya. Nah, yang menariknya itu dia coba tadi yang dibilang Om Bobby mengikuti lah ya atau mengejawantakan dari proses perjalanan Iwan Fals gitu. Iya. Jadi dia punya anak. Iya. Nih, si Kakang Jati namanya. Jadi setiap tahunnya kelahiran pertamanya aja dia udah mulai nanam pohon. Setiap di hari ulang tahunnya itu selalu dirayakan dengan penanaman pohon. Oh Jadi gitu. sampai Kakang Jati sekarang tuh kurang lebih 7 atau 6 tahun itu dia pohon itu setiap tahunnya ditanam. Terus dia nanam pohon. Itu tuh Terus bagus menanam banget. pohon. Nah, itu kan Bagus banget. tetap kan jadi nilai-nilai kan. Nilai-nilai Nah, itu salah satunya. melestarikan alam ya. Melestarikan alam, jaga budaya kita juga. Iya, dan Iya. itu salah satunya. Dan menariknya lagi Kang Acong berhasil kalau menurut saya. Ini masih banyak lah tolak ukur apa di kawan-kawan OI tentang keberhasilan apa menjaga kebudayaan ya, nilai-nilai kebudayaan, kebersamaan, gotong royong dan sebagainya itu bukan cuma Kang Acong tapi ada beberapa kawan-kawan lain lah gitu yang berhasil. Tapi kita tarik mungkin lebih tepatnya yang bisa bergerak bersama, mau saling asah, saling asih, saling asuh kayak itu kawan-kawan daerah ya ternyata ya yang lebih. Oh gitu. Tapi ada juga kawan-kawan Jakarta, itu ada kawan-kawan Jakarta Timur, ada Bang Sodik, ada Bang Cubluk, ada yang lain-lain kan gitu. Gitu. Cuman kalau sepengalaman lu daerah tuh lebih kental ya. Iya. Rasa budaya mereka terhadap budaya lain tuh Iya. merasa saling menghormati kebudayaan itu ya. Bangga Bangga ya? bahkan kita merasa cemburu gitu loh. Ya cemburu dengan baikannya ya kan. Iya, Kok iya. Dia bisa. Budaya kita di Jakarta nggak nih bisa gitu. main ke sono dengan gaya dan budaya mereka juga kayaknya lebih hangat di sana gitu atau bagaimana tuh deh. Iya, itu salah satunya. Begitu ya rasa begitu yang lu alamin ya ketika kunjungan ke OI daerah ya, Oto OI daerah itu sendiri. Dia lebih bisa menjaga kebersamaan, Lebih bisa menjaga kekompakan, kebersamaan. nilai-nilai tradisi, ya, kepedulian sosial. Bahkan Kalau- setiap event-event apapun dia lebih asik gitu. Lebih asik lah. Kalau OI daerah itu sendiri sama nggak sama Jakarta? Artinya gini, Ya kalau Pemda setempat tuh pandangan sama OI, katakan gue pengen pilih Jawa Barat deh. Oke. Sama nggak Pemda Jawa Barat responnya terhadap teman-teman OI di Jawa Barat sama Pemda DKI Jakarta sama teman-teman OI DKI Jakarta. Maksudnya pandangan OI di Jawa Barat itu di daerah mana yang lu tahu di daerah Jawa Barat? Gue yang deket-deket aja nih di daerah Jawa Barat. Pemprodnya terhadap teman-teman OI itu responnya tuh gimana gitu loh, maksud gua dengan keberadaan OI di sana gitu. Welcome, bahkan sampai ada beberapa itu pejabat-pejabat daerah ya. Iya. Tingkatan apa wali kota atau bupati Bupati atau di sana apa, itu jadi pembinanya. Jadi pembina OI di sana. Iya. Wah, gokil. Jadi pembina OI. Bahkan setiap kegiatan-kegiatan OI itu disupport habis sama dia. Gitu. Untuk lo yang ngedengerin segmen malam ini, jadi OI itu di wilayah daerah tuh kayak daerah Jawa Barat itu Pemda setempat tuh peduli dan bahkan Pemda setempat tuh ada yang menjadi pembina ya. Iya, gitu. bahkan contoh kayak kemarin ngobrol sama anak-anak Kalimantan kan. Ya, Pontianak OI ya, Om Bob, Kalimantan. ya. Itu setiap kegiatan yang apa punya provinsi ya Iya. atau punya kota, Iya. kegiatan pemerintahan lah. Iya. Taruh. Katakan ulang tahun daerahnya lah ya. Itu yang ngerjain kawan-kawan OI. Wih. Kawan-kawan OI. Jadi lu tolong nih kerjain nih, bantuin gua nih gitu loh. Iya. bicara apanya gitu ini. Iya. Dilimpahkan ke kawan-kawan. Jadi OI. ngelibetin teman-teman OI ya, Pemda itu. setempat itu ketika mengadakan event besar kayak hari jadi kota itulah ya. Jadi- Hari jadi kota itu kan saking udah kebangunnya ya kan. saking sudah kebangunnya hubungan Kekeluargaan kekeluargaan atau mereka apanya, ya, apa iya, chemistry-nya iya. udah dapat lah gitu dengan kawan-kawan OI. Iya. Dan Jadi- nyaman. Jadi memang ngejaga budaya itu, budaya Indonesia kan berbeda-beda ya antara teman-teman OI di Kalimantan. Oh yang iya, datang tiap ke daerah kan Jakarta, punya karakter yang berbeda. punya karakter yang berbeda antara OI Surabaya Iya. ya kan, antara OI Jawa Barat, antara OI itu Jangankan beda provinsi ya, kita Iya. satu
provinsi aja lah. Jakarta kan Jakarta Utara dengan anak Jakarta Selatan dengan anak Jakarta Timur kan juga Beda karakternya karakter, beda ya. kan. Beda karakter, benar. Jadi bagaimana kita saling memahami aja ya karakter budaya mereka semua ya. Bang Jadi Bobi, gitu, Be. Bang Bobi, Ya, nih gue mau nanya sama lu nih Bang Bobi. Sepengalaman lu dalam dunia sosial di segmen OI lu dikatakan di bidang sosial lu ini, momen tempat di mana Bu yang bikin lu sampai sekarang ya kita sih siapa sih yang pengen ada bencana ya, tapi di momen bencana apa nih yang sampai sekarang yang menjadi kenangan di lu gitu loh yang menurut lu nih ini nih momen ini nggak bakal terlupakan lah sama gue gitu. Lu sebagai di bidang OCC ini, di bidang bencananya OI ini, lu bisa ceritain nggak ke gue nih di momen bencana apa nih yang nggak pernah bisa terlupakan sama hidup lu nih gitu. Bahkan kalau lu bisa nyair lagu, bisa lu bikin syair nih kayak Iwan nih gitu. Iya. Yang mana nih Bob? Menarik nih kayaknya nih. di mana-mana ya yang namanya cinta pertama itu kan pasti paling kesan ya. Iya. Jadi awal saya terlibat di kegiatan kebencanaan bersama teman-teman OI itu malah lucu. Di hari jadinya koperasi OI di Rindam Jaya. Di hari jadinya koperasi OI. OI juga itu punya koperasi, Bob, ya? punya koperasi. Koperasi simpan pinjam anggota gitu Bob. Diupayakan tidak minjam, simpan. Sungguh. Kita berupaya itu. Iya. Koperasi Tapi mau nggak mau lah kalau- koperasi simpen doang gitu. Lo Iya. nggak boleh minjem ya. Iya, Iya. Jadi saya waktu itu tergerak jebolnya Situ Gintung. Itu awal saya bukan jatuh, itu kesan pertama saya ikut sama kawan-kawan OCC di situ. Jadi momen Situ Gintung Tangerang ya, Tangerang Selatan ya. Jauh, iya. Situ Gintung Tangerang Selatan yang jebol dulu Iya. itu tuh. Itu Dan kawan gua Dery nih posisinya pada waktu itu masih pakai celana abu-abu, masih anak sekolah. masih anak sekolah. Iya. Lu bawa dia ke situ racunin gitu. Datang diri dia. Saya mah paling nggak bisa juga ngeracunin orang. Orang dia emang cinta Iwan Fals ya kan. Itu maksud gua Iya. tadi tuh. Jadi teman-teman Datang pada saat itu. teman-teman yang mencintai Iwan Fals juga ikut tergerak pada waktu itu, termasuk si Dery ya. Iya. Jadi Tergerak. koperasi itu belum selesai acaranya, kita bergeser ke bencana. Kita bergeser ke bencana. Iya. Oh, di momen Karena itu lebih urgent. Ini Iya. mah teknis lah. Iya, Udah iya. kerjain dah lu para yang pinter-pinter rasanya. Iya. Kita mah ke sana. Akhirnya rombongan kita ke sana. Momen apa tuh yang bikin lu yang di sana tuh, momen kejadian yang bendungan Situ Gintung itu jebol itu? Jadi haru biru itu. yang Logistik berlimpah Iya. karena deket kota, Iya. jelang pilkada, jelang pilpres, semua pada Oh, tebar. waktu itu momennya jelang Wow, jelang pilpres ya. Gawat itu. Sampai saya bisa kompromi sama kawan-kawan relawan yang lain karena banyak lembaga ya di posko itu betul. untuk membawa sebagian logistiknya ke Tambora karena terjadi musibah kebakaran di sana. Sedangkan logistik di kami udah jalan 2 mingguan, itu sisanya masih banyak. Sampai baju-baju itu dijual. Jadi lu bawa separuh logistik itu ke Tambora, Jakarta Barat. Iya, bersama hasil kesepakatan kawan-kawan seposko nih. Karena kami kan berorganisasi kan. Jadi artinya lu lompat ke event bencana berikutnya gitu ya? Iya. Wah, Sampai saya dapat cerita kalau Gokil, saya ini si gokil. pitung dari Situ Gintung. Widih, si pitung dari Situ Gintung. Saya nggak ngada-ngada. Iya. Saya tuh kalau di suatu tempat tuh sering lucu-lucu, Iya. selalu dapet Jenderal Laut lah, Jenderal Laut. Daeng lah. Daeng. Waktu di Palu saya dapat cerita Daeng. Daeng. Saya dapat nama. Iya. Ya kehormatan lah Iya, buat iya, mereka iya, ya. iya. Enggak, saya mah nggak mau ngaku-ngaku Iya. relawan kayak apa. Buat saya pengabdi malah. Pengabdi. Malah saya coba memprovokasi kawan-kawan. Udah sih jangan pakai kata relawan lah. Kita mah pengabdi. Karena ada lagu nanti Bang Iwan kalau bisa terakhir itu pengabdi. Untuk pengabdi, para pengabdi. Dahsyat itu lagu. Saya sih pengennya teman-teman tuh nyentrik. Tapi relawan itu kan memang rela. Mengabdi juga bagus. Ya. Bob, ya.
saya sih setuju Mengabdi sebenarnya. sih oke Cuman juga. kan udah terlalu terkotori dengan relawan Jokowi lah, dengan relawan apa. Ke situ lagi Lu aja. situ lagi aja. Enggak, Ini gua- nanti gua dapat WA nih, Iya, Bob. iya, iya, Ini iya. masih tentang segmen Ya lu. gua sampai sekarang jadi relawan juga Iya, nggak iya. jadi komisaris, nggak jadi apa, ngapain? Mendingan jadi pengabdi aja sekarang. Pengabdi ya. Kalau jadi relawan mereka keren tahu. Iya. Dapat jatah. Oh jadi kenangan yang nggak pernah bisa lu lupakan itu Cinta pertama. di OCC itu cinta pertama lu ketika bencana Situ Gintung Tangerang Selatan. Nah, di mana di momen itu tentunya sangat menarik bagi lu segala macam. Kalau cerita angkernya sih ada. tapi di jangan. di yang lebih gila lagi ketika momen itu Situ Gintung selesai, lu pindah ke Tambora. Belum. Situ Gintung belum selesai. Situ Gintung Jadi belum cuman selesai. bawa logistik aja. Lu sempat bawa logistik, Iya, lu ngasih kirim bantuan logistik lu teman-teman ke di sana. Teman-teman di Tambora. Karena ada OI Ada juga OI di sana. yang Iya, di yang sana. kena musibah. Kebakaran. Bakar. Gila. Dan yang bikin kerennya lagi setiap saya ke sana, Bang Gondrong, ngopi sini Bang Gondrong. Asik. Jadi setiap titik-titik mana yang pernah saya kunjungin, Lotse juga di Iya, Jakarta iya, Pusat iya, yang dekat-dekat ya. Tasik di mana? Cenderung rakyat ngeliat gue tuh si Gondrong, Iwan Fals. Maaf nih, saya kadang-kadang suka dipanggil juga Iwan Fals. Iwan Fals juga ya, waduh. Iya. Emang lu kalau gua bukan gua ngaku Iwan Fals. Sampai kalau gua lihat emang lu agak mirip sih Bob dari sini Bob. Iwan Fals KW1 apa KW2? Iya, KW1. Adenya Iwan Fals. Enggak, gua enggak pernah ngaku gua adenya. Enggak ada gua mah enggak begitu gua orang, apalagi ngaku relawan. Jijik buat gua. Enggak setuju gua juga ngaku mah relawan. Tapi kalau dia aku ya udah, mau diapain ya, orang pandangan orang lain kan. Iya, tapi itu kan pandangan orang atau gelar-gelar lu ketika di suatu bencana lah ya. Cuman gue senangnya rasa sayang, dia ngasih begitu-begitu tuh rasa sayang, bukan sayang, rasa tetap, ya. apa satir, bukan, emang rasa tuh ketulusan. Sampai waktu saya pulang dari Lotse mau ke Galunggung ngecek terjadinya kawah, ini lagi tugas nih di Lotse nih. Iya. Kita berangkat ke Galunggung karena ada potensi aktifnya Gunung Galunggung yang Iya. tadi lagu Bang Iwan tadi Iya, kan, iya. itu kan Galunggung. Iya, dia aktif kembali Iya. Gunung Galunggung pada waktu itu. Kita ke sana. Sampai gimana nih kesannya kita mau ke sana? Udahlah pokoknya Firman. Apa lagi? Katanya lagu Firman kehilangan. Wih, gawat tak gua. Sebegitunya. Sampai di Situ Gintung itu teman-teman masuk OI bukan karena penggemar Iwan Fals. Ini jadi catatan bagus nih sebenarnya. Iya. Buat kawan-kawan yang aktif di kemanusiaan di Badan Otonomi OCC. Ada teman-teman ingin masuk OI itu karena kawan-kawan yang aktif di kebencanaan. Jadi semangat dia ikut OI itu bukan dia sama Iwan dia senang pasti, cuman nggak sebegitu fanatiknya atau apanya gitu. Tapi karena Dia ngelihat tahu lagu-lagu tapi Iwan, karena Pak. ngelihat lu responnya sama bencana dan mungkin hubungan baik lu dengan penduduk sekitar juga kan. Iya. Jadi gampang, akhirnya iya. membawa mereka tuh Iya. apa ya? Menularkan nilai-nilai kebaikan lah Menularkan lewat nilai-nilai Jawanta kebaikan. lagu-lagu Bang Iwan. Iya, Makanya iya, teman-teman iya. OI saya berupaya banget kepada teman-teman, yuk tularkan nilai-nilai kebaikan dengan bendera OI ataupun tanpa bendera OI. Ayo. Maaf ya, saya tuh udah hilang begitu-begitu sebenarnya, udah maksudnya mau ada bendera OI kayak di kegiatan apapun enggak, kayak gue udah bullshit buat gue. Yang penting sekarang kegiatan nyata aja, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, nilai-nilai kebaikan. Ayo. Karena kadang-kadang bertarung cuma gara-gara bendera, Iya. menyebalkan juga gitu. Oke. Para pendengar Ruyu Radio yang masih setia ngedengerin kita di segmen komunitas malam ini, itu tadi pandangan dari Bang Bobi tentang rasa yang dia alamin selama bencana, bagaimana masyarakat terhadap dia, dan cinta pertama dia terhadap OCC itu di mana, di Situ Gintung, dan pengalaman-pengalaman dia di daerah-daerah lain. Masih kita akan lebih mendalam lagi, ngobrol-ngobrol asik, semakin malam semakin asik bareng mereka berdua nih. Oi, terakhir nih Bang, pertanyaan buat lu berdua nih Bang, karena emang kalau kita ngomongin OI nih Bang, Panjang be. sampai subuh nggak kelar nih Bang. Jadi OI itu sopan, seni, olahraga, pendidikan, akhlak, niaga. Itu kalau dibedah satu-satu juga nggak kelar-kelar juga. Nggak kelar. Betul. Kalian kita punya program tuh sopan namanya. Sampai subuh nggak kelar. Jadi ada kegiatan namanya sopan ya. Oke. Program. Program namanya sopan. Satu Bang,
yang bisa lu sampein buat teman-teman New Radio dari Bang Bobby, OI Jakarta Utara, apa nih Bang untuk anak generasi sekarang atau bagaimana, pokoknya pandangan lu terhadap masyarakat Indonesia dan pencinta radio U Radio, apa nih yang bisa lu bangkitin semangat atau apa? Satu lagi nih Bang. Untuk para pemirsa U Radio, penggemar, para Derensis ya. Jadi saya sih selalu sih punya pandangan-pandangan yang cukup menurut saya realistis lah ya. Kita udah nggak terlalu optimis sebenarnya. Cuman jangan juga jadi pesimis. Jadi saya sih berharap kita ini kembali lagi kepada diri sendiri dan lingkungan terdekat aja. Apa yang bisa kita pandang baik ya, sangka baik. Jadi berpikir pun jangan curang. Kadang-kadang yang bikin ribetnya kita bergaul itu karena berpikirnya aja kita udah curang. Kita itu bertanya jadi tanyanya itu bukan karena ketidaktahuan dia bertanya. Dia malah pengen nguji Orang yang kita tanya. Dan itu menjadi kultur budaya kekinian yang akhirnya debatable gak karuan. Gitu ya Bang Mobi ya. Itu akhirnya multiplayer lah bahasanya, imbas ke generasi-generasi berikutnya. Dan saya nggak pernah menyalahkan adik-adik saya yang pada main bola di jalanan, main layangan atau apa, karena gue sebagai kakak-kakaknya yang merasa bersalah gitu loh, tidak mengkondisikan mereka gila handphone atau apa. Kalau teman-teman kadang-kadang berpikirnya itu pacaran sampai jam 12-13, enggak lah, itu omnya. Enggak begitu juga. Kita sebagai masyarakat juga bisa menegur sebenarnya kalau emang Gitu. udah. Jangan juga kita tidak peduli terhadap Sosial jangan masyarakat enggak, yang ada di nanti lingkungan ya. bapaknya begini-begini. Enggak lah, kalau kita omongnya lebih persuasifnya enak, bapaknya juga bisa ngerti kok. Tinggal pendekatan kita lah lebih santun, lebih enak tapi tajam gitu loh ke inti-inti persoalannya, substansi. Kalau kata Bang Hanung sekarang tuh apa-apa tuh substansinya, kita ngobrol kemana-mana tapi substansi yang nggak dapat kan capek juga. Jadi Sekian itu ya. gitu aja dulu paling. Ya, Tapi nanti nih masih panjang sebenarnya. Jadi ngebeda OI, Iwan Fals, masyarakat khususnya Jakarta Utara aja, jangan kan Jakarta Utara, Tugu Utara, Walang aja nggak kelar-kelar dari irigasi yang macet. kita bikin agenda lagi nih Bang Bobi nih. Iya. Kapan kita bisa ketemu lagi? Kita bikin agenda lagi. Cuman Ya gini, teman-teman OI pun khusus Jakarta Utara tergabung dalam Aliansi Jakarta Utara menggugat. Oh gitu. Kita coba konsentrasi nih secara apik lah, secara benar. Dalam artian benar di sini cerdas ya. Kita punya langkah-langkah hukum, kita punya masa-masa kritis untuk saling demo. Karena kadang-kadang pemerintah juga udah capek-capek menyurat secara resmi-resmian juga kayak nggak didengerin. Kayaknya maaf nih pemerintah, sekali lagi nih untuk kepolisian dan yang lainnya, apa perlu ceos dulu lu baru dengerin kami? Oh gitu ya. Apa perlu itu? Kayaknya Ini sih nggak ngancem, cuma cerita aja. Cuman saya sedih, kenapa ntar? Ini lagi asik-asiknya sebenarnya, asik-asik. Oke. Terus ke Bang Dery nih. Emang kalau Bang Bobi ini agak-agak pinggir jurang nih ya kan. Tapi emang itulah gaya teman-teman OI untuk para brother sister penggemar radio. Kalau nongkrong sama teman-teman OI itu, lu harus lepas dulu deh. Mumet lu di kantor, mumet lu di rumah, mumet lu sama siapa. Biar otak lu tuh lemes. Lu jadi ketika tongkrongan sama teman-teman OI itu segala segmen tuh masuk der. Jadi bukan cuman sekedar yang lu tahu OI itu di musik aja. Enggak, ternyata pandangan mereka nih lebih gokil, jelas, lebih kritis, lebih substansi cara pandang mereka tuh ke depan. Cuman memang sekali lagi berkata Bang Bobi, jangan kita hidup realistis, jangan pernah berbicara tuh yang nggak ada substansinya segala macam. Jadi sekarang kita bertanya padahal tuh kita tahu untuk tolak ukur orang. Jangan pernah menilai orang jangan pernah lu tolak ukur orang lah dengan cara menilai dengan seperti itu. Sekarang buat Bang Dery nih, Bang, apa nih yang bisa lu sampaikan buat teman-teman New Radio nih sebagai ujung dari pembicaraan penutupan kita di segmen komunitas malam ini?
Apa nih yang bisa lu sampein buat temen-temen You Radio nih? Oke, der, sister, der semua. Terima kasih U Radio, pendengar setia, Abe, kawan-kawan semua, Om Bob. Sederhana aja di era sekarang yang sudah semuanya serba terbuka ya. Ya. Ya kita harus tetap menjaga ya dan tunjukkan nilai-nilai perbuatan gitu, menjaga nilai-nilai kebaikan. Ya tetap berbuat baik lah, Tetap berbuat baik. istiqomah, konsisten. Istiqomah, Insya Allah konsisten. ada jalan. Di semua segmen lu ya. Ya. Di bencana, di situasi sosial masyarakat di Jakarta Utara. Jadi emang dari segala macam gue ngelihat untuk para pendengar U Radio ini, tadi dari awal juga gue udah cerita, gue kenal anak-anak ini itu dari segala segmen, bencana, status sosial mereka tentang kemacetan mereka ada, bahkan sampai kepedulian terhadap lingkungan tuh tinggi. Mereka ada tinggi. Jadi sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kehadiran lu berdua. Ya, sama-sama Bang Be. Sama-sama. Kita Derry, juga bersyukur lah Bang ada di Bobby udah hadir di segmen komunitas malam, hadir di Radio di segmen komunitas. Terima kasih untuk teman-teman OI yang hadir malam ini. Terima kasih untuk para pendengar Radio yang setia dengerin kita di segmen komunitas. Terima kasih untuk Bang Apis yang udah nemenin kita di lagu-lagunya yang menarik dari tadi, lagu-lagu Bang Iwan Fals. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di segmen OI di mana kita akan bicara yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Ya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Ketemu lagi sama saya Abe di segmen komunitas You Radio.